Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Arif dari kelas 01D4 Prodi Mesin Otomotif D4. Mata kuliah Elektronika Otomotif Terapan. Baik, saya akan menjelaskan rangkuman yang telah saya susun, yaitu rangkuman autopilot. Pilot otomatis, dari bahasa Inggris, autopilot adalah sebuah sistem mekanikal, elektrikal, atau hidraulis yang memandu sebuah kendaraan tanpa campur tangan dari manusia. Umumnya, pilot otomatis dihubungkan dengan pesawat, tetapi pilot otomatis juga digunakan di kapal dengan istilah yang sama. Pertama, sejarah singkat autopilot. Orang yang pertama mendemonstrasikan sistem pilot otomatis adalah Lawrence Perry pada tahun 1914. Lawrence Perry menciptakan sistem pilot otomatis ini pada tahun 1912 dibantu oleh Sperry Corporation. Anak dari penemu ternama Elmer Sperry ini telah membuktikan kredibilitas penemuannya itu dengan menerbangkan sebuah pesawat tanpa disetir olehnya. Penemuan Sperry ini lalu dipisahkan ke dalam tanker Standard Oil G.A. Moffett yang menjadi kapal pertama yang menggunakan pilot otomatis pada awal tahun 1920-an. Selain itu, pada tahun 1931, penerbang Amerika Willie Post terbang dengan menggunakan pesawat yang bernama Winnie Mae bermesin tunggal produksi Lockheed Vega. Itu merupakan penerbangan keliling dunia dengan catatan waktu penerbangan 8 hari, 15 jam dan 51 menit. Dalam penerbangan keliling dunia itu, Willie Post didampingi Harold Getty sebagai navigator untuk membantunya tetap waspada dan melawan kelelahan pada penerbangan bersejarah itu. Rahasia keberhasilannya, atau setidaknya salah satu rahasianya, adalah autopilot sederhana yang mengemudikan pesawat sementara ia beristirahat. Yang kedua, autopilot. Pilot otomatis atau autopilot merupakan seperangkat peralatan untuk mengendalikan pesawat luar angkasa, pesawat udara, kapal laut, misil atau peluru kendali, dan kendaraan lain tanpa intervensi tanpa manusia secara konstan. Banyak orang beranggapan bahwa autopilot hanya terdapat pada pesawat terbang atau pesawat udara, sebagaimana yang sering kita dapati dalam setiap pesawat terbang saat ini. Namun pada dasarnya prinsip kerjanya adalah sama dimanapun alat ini dipasang. Walaupun terdapat banyak variasi dari sistem autopilot, kebanyakan sistem autopilot dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah bagian yang dikendalikan untuk membantu memahaminya. Kita perlu familiar dengan 3 bagian pengendali dasar: basic, control, surface, yang mempengaruhi kinerja pesawat. Yang pertama adalah elevator, yang merupakan peralatan yang terletak di ekor pesawat yang berfungsi untuk mengendalikan pitch. Ketika rudder dimiringkan ke kanan, starboard, pesawat terbang akan berputar pada sumbu vertikal ke arah kiri. Ketika rudder dimiringkan ke kiri, por pesawat akan berputar ke arah yang berlawanan. Dan yang terakhir yaitu ailerons, yang terletak pada ujung belakang setiap sayap. Bagian ini berfungsi untuk menggulingkan pesawat dari satu sisi ke sisi lain. Walaupun ada banyak perbedaan dalam beberapa sistem autopilot, sebagian besar dapat diklasifikasikan menurut jumlah komponen atau sistem kontrol. Ada 3 dasar kontrol permukaan mempengaruhi kemampuan manuver pesawat. Yang pertama yaitu elevator, yaitu perangkat pada ekor pesawat yang mengontrol pitch, ayunan sirip ekor pesawat terbang di sekitar sumbu horizontal tegak lurus terhadap arah gerakan. Yang kedua yaitu rudder. Rudder juga terletak di ekor pesawat. Ketika kemudi pada kokpit dimiringkan ke kanan, pesawat akan berbelok ke arah kanan, dan saat kemudi dimiringkan ke kiri, pesawat pun akan berbelok ke arah kiri.
Yang ketiga, sirip kemudi, auto ailerons. Terletak di tepi belakang setiap sayap pesawat bergerak-gerak dari sisi ke sisi. Pilot otomatis dapat mengontrol setiap atau semua permukaan sirip ini. Single axis autopilot mengatur hanya satu set kontrol, biasanya ailerons. Autopilot dengan tipe sederhana ini dikenal sebagai wing leveler. Ketiga, tujuan autopilot systems. Tujuan utama dari sistem autopilot adalah untuk mengurangi ketegangan dan kelelahan mengendalikan pesawat bekerja selama waktu yang panjang dalam penerbangan. Kebanyakan pilot otomatis memiliki baik manual dan mode operasi otomatis. Dalam modus manual, pilot memilih setiap manuver dan membuat input kecil. Sebuah kontroler autopilot, sistem autopilot bergerak menggantikan kontrol pesawat dan melakukan manuver. Dalam modus otomatis, pilot memilih sikap dan arah yang diinginkan untuk sebuah segmen penerbangan. Yang keempat yaitu operasi dasar autopilot. Dasar untuk operasi sistem autopilot adalah koreksi kesalahan. Ketika sebuah pesawat gagal untuk memenuhi kondisi yang dipilih, kesalahan dikatakan telah terjadi. Sistem autopilot otomatis mengoreksi kesalahan itu dan mengembalikan pesawat ke flight attitude yang diinginkan oleh pilot. Ada dua cara dasar yang dilakukan oleh sistem autopilot modern. Salah satunya adalah posisi yang berdasarkan dan lainnya adalah tingkat berbasis. Sebuah posisi yang berdasarkan autopilot memanipulasi kontrol pesawat itu sehingga setiap penyimpangan dari yang diinginkan flight attitude tersebut diperbaiki. Hal ini dilakukan menghafal sikap pesawat yang diinginkan dan menggerakkan kontrol sehingga pesawat kembali ke attitude semula. Sistem utama autopilot. Autopilot pada mobil atau sering disebut self-driving dapat menjalankan mobil dengan baik apabila teknologi dan sistem komputerisasi yang ada pada mobil dapat beroperasi dengan semestinya. Untuk mengetahui sistem utama dari autopilot, berikut ini dijelaskan sistem utama pada mobil yang harus dilengkapi autopilot. Yang pertama, Light Distance and Ranging, LiDAR. Light Distance and Ranging atau LiDAR adalah salah satu metode yang mampu mendeteksi objek dengan menggunakan prinsip pantulan sinar laser untuk hal pengukuran jarak objek yang berada di sekitarnya. Prinsip kerja dari LiDAR sendiri dilakukan melalui perhitungan jarak dengan cara mengeluarkan sinar yang berasal dari laser transmitter ke objek yang dituju. Yang kedua, kamera. Pada mobil yang memiliki sistem autopilot perlu dilengkapi dengan kamera beresolusi tinggi. Fungsi dari kamera itu tersendiri untuk mendeteksi adanya objek yang berada di sekitarnya, seperti halnya kendaraan lain, tanda jalan maupun pejalan kaki. Yang ketiga, selain kamera, sensor. Sensor pada sistem autopilot juga diperlukan keadaannya untuk mendeteksi seluruh area sekitar kendaraan. Hal tersebut karena jika Anda hanya mengandalkan kamera saja, maka data yang didapat akan kurang akurat. Sensor dan kamera menjadi salah satu kesatuan input kendaraan yang bekerja untuk melakukan pengereman, penambah kecepatan, hingga berbelok secara otomatis. Yang keempat yaitu Electronic Control Unit atau ECU. Pada sistem mobil dengan fitur autopilot, seluruh data dari sensor dan radar akan langsung diproses oleh sebuah komponen yang disebut dengan ECU, Electronic Control Unit. Sistem kerja ECU yaitu di mana sistem ini akan otomatis menjalankan fungsi seperti mobil dari kemudi, pengereman, akselerasi yang diatur oleh ECU. Cara kerja autopilot. Pengumpulan data informasi diperlukan untuk mengendalikan pesawat. Prosesor berkomunikasi dengan sensor yang terletak di permukaan kontrol utama. Komputer dapat juga mengumpulkan data dari peralatan pesawat lainnya, termasuk giroskop, pengukur kecepatan, altimeters, kompas, dan indikator kecepatan angin.
prosesor komputer AFCS kemudian mengambil input data dan melakukan perhitungan yang kompleks. Berdasarkan set control, mode kontrol adalah pengaturan yang dimasukkan oleh pilot yang diprogram untuk mempertahankan ketinggian penerbangan. Ada juga mode kontrol yang mempertahankan kecepatan, pos, dan jalur penerbangan. Sistem autopilot modern sekarang dapat menerima dari global position system menggunakan penerima yang dipasang pada pesawat. Sebuah penerima GPS dapat menentukan posisi pesawat saat sedang dalam penerbangan dengan cara menghitung jarak dari 3 atau lebih satelit dalam jaringan GPS. Berbekal informasi posisi seperti itu, pesawat terbang bisa dengan aman untuk terus melanjutkan rencana penerbangan. Fungsi autopilot. Saluran kemudi menerima dua sinyal yang menentukan kapal dan berapa banyak kemudi bisa bergerak. Sinyal-sinyal course pertama berasal dari sistem kompas. Selama pesawat tetap pada heading magnetik itu, pada saat autopilot terlibat, pesawat dari heading preset. Sinyal kedua yang diterima saluran kemudi adalah sinyal tingkat yang memberikan informasi kapan pesawat berbalik dengan sumbu vertikal. Informasi ini disediakan oleh giro turn dan bank indikator. Sebagai kemudi permukaan bergerak, sinyal follow up dikembangkan yang menentang sinyal input. Ketika dua sinyal yang sama dalam besarnya, servo berhenti dikembalikan ke posisi streamline oleh sinyal follow up. Saluran aileron menerima sinyal gerakan pesawat pada sumbu longitudinal, menyebabkan giro unit sensing untuk mengembangkan sinyal untuk mengoreksi gerakan. Sinyal ini diperkuat fase terdeteksi dan dikirim ke aileron servo yang bergerak permukaan kontrol RN untuk mengoreksi kesalahan. Rangkaian saluran lift adalah sama dengan channel aileron, dengan pengecualian bahwa saluran lift mendeteksi dan memperbaiki perubahan pitch attitude pesawat. Untuk kontrol ketinggian, unit dipasang secara remote mengandung ketinggian tekanan diafragma yang digunakan. Ini diketahui sebagai fungsi ketinggian. Sinyal mengontrol servos menyebabkan sinyal untuk terus dikirim ke servos pitch sampai ketinggian terpilih telah tercapai. Yang terakhir, kegagalan autopilot. Autopilot bisa berfungsi dengan baik dan bisa juga gagal. Masalah yang paling sering ditemui pada sistem autopilot adalah kegagalan servo, baik karena motornya yang buruk ataupun koneksi yang buruk. Sensor posisi pun bisa juga tidak berfungsi sehingga menghasilkan tidak ada yang dapat data input ke komputer autopilot. Untungnya sistem autopilot untuk pesawat terbang dirancang supaya aman dari kegagalan tersebut. Untuk menghentikan sistem autopilot sangat sederhana. Awak kru pesawat hanya perlu melakukan pemutusan sistem autopilot dengan cara menarik tuas power. Beberapa kecelakaan pesawat terbang disebabkan karena pilot yang gagal untuk memutuskan sistem pengendali penerbangan otomatis. Pilot berhenti berusaha untuk mengatur pengendalian yang dilakukan autopilot, tidak mampu memahami mengapa pesawat tidak melakukan perintah yang diberikan. Pilot harus tahu bagaimana menggunakan setiap fitur yang tersedia pada AFCS, dan pilot juga harus tahu bagaimana memutuskan sistem AFCS dan terbang tanpa menggunakan sistem tersebut. Penyesuaian dan perbaikan apapun yang dilakukan terhadap komponen-komponen kunci perlu dilakukan penyesuaian lagi terhadap komputer autopilot. Misalnya, apabila ada perbaikan yang dibuat terhadap instrumen giro, perlu dilakukan pengaturan ulang pada komputer autopilot. Beberapa kecelakaan pesawat terbang yang terjadi umumnya karena pilot gagal mematikan sistem autopilot yang tiba-tiba tidak berfungsi sehingga pesawat terbang sama sekali tidak bisa dikendalikan. Beberapa waktu yang lalu, para pilot sempat menolak penggunaan autopilot dengan alasan keselamatan penerbangan.
Pilot harus tahu bagaimana menggunakan setiap fitur pada FCS, tetapi mereka juga harus tahu cara mematikannya dan terbang. Mereka juga harus mematuhi jadwal perawatan yang ketat untuk memastikan semua sensor dan servo berada dalam kondisi yang baik. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.